Selamat datang di Daddy Lifestyle Channel. Oke, bagi kamu pemula yang baru berskincare, kalau memang kamu bermental lemah, gampang kesinggung, dikit-dikit marah-marah, gak dikasih tahu, salah dikasih tahu, juga malah kamu ngeyel, itu kamu sebaiknya keluar saja. Oke, saya di sini bukan untuk menghibur kamu. Saya di sini adalah untuk sharing pengalaman apa saja kesalahan dari pemula yang harus segera kamu stop. Tanpa basa-basi, kita mulai aja. Saya bilang sekali lagi sama kamu, kalau orang gak peduli sama kamu, itu artinya kamu dibiarin aja. Gak usah dimarah-marahin, kamu ditinggalin aja, biarin. Salah-salah sendiri sana, mau rusak-rusak sendiri sana. Tapi justru yang sayang sama kamu peduli, walaupun nadanya tidak selalu manis. Makanya saya ingin bilang kepada kamu, hal ini hal yang gak enak. Oke, apa Om? Apa hal yang gak enak yang ingin Om katakan? Kesalahan pertama dari pemula adalah dia tidak berinvestasi. Dia malas untuk menabung dalam membeli micellar water, facial wash, dan juga toner yang baik buat dia. Gak harus mahal, yang penting kamu bisa terjangkau dan beli secara kontinu. Daripada kamu sering menabung, rajin berhemat, tapi untuk beli essence, krim atau serum yang sangat mahal, harganya bisa 300.000 ke atas. Kamu merasa bangga, kamu pamerin, tapi di basicnya itu kamu sama sekali tidak peduli. Nah, kamu dengarkan dulu apa yang saya bilang. Gak usah protes, gak usah macem-macem. Rasakan hasilnya. Kalau kamu pakai micellar water yang bagus, diaplikasikan dengan benar dalam membersihkan kulit tiap malam, pakai facial wash yang lembut dan juga bersih sesuai tipe kulit kamu, dan juga pakai hydrating toner, rasakan saja seminggu bagaimana perubahannya. Jangan banyak tanya. Nah, bandingkan. Kalau kamu memang sudah punya esensnya, pakai saja esens yang sama yang biasa di kulit kamu pakai. Bandingkan perbedaannya. Kenapa Om yakin banget kok, kepedean banget? Karena yang namanya kebersihan itu di dunia skincare adalah yang pertama. Yang pertama, kamu gak bisa yang namanya kulitnya cerah, segar, dan glowing kalau gak bersih ataupun sehat. Jelas ya, masalahnya bersihnya itu standar kamu kadang-kadang kurang. Kamu pakai sunscreen aja, kalau misalnya dia waterproof. Wahai laki-laki, misalnya kamu olahraga pakai sunscreen yang waterproof, itu membersihkannya tidak cukup pakai facial wash. Coba saja kamu oles kapas dan menggunakan micellar water, pasti masih ada noda kuning sisanya. Nah, itulah noda kuning itu yang bakal jadi masalah terus-terusan. Akhirnya apapun yang kamu aplikasikan setelah toner tidak berhasil. Oke, jadi jangan macem-macem sama yang namanya basic. Berinvestasi dulu, percaya aja dulu, cobain aja dulu seminggu. Nanti kamu akan melihat hasilnya lebih sehat dan lebih baik. Oke? Pasti kamu segera berkomentar, Om kok gayanya kayak orang marah-marah gitu sih? Kenapa sih nggak bisa biasa aja, cara baik-baik aja? Enggak, saya ingin ini menempel di otak kamu karena saya sayang dengan yang namanya pemula. Saya nggak pengen mereka jatuh ke lubang yang sama. Jadi saya bilang kepada kamu, coba dipikirkan sejenak saja. Kira-kira si pembuat skincare di laboratorium sana dan di pabrik sana, apakah membuat yang namanya day cream, essence, dan serum untuk pH kulit normal atau yang masih asam ataupun basah karena kamu membersihkan wajah tapi tidak memakai toner? Coba dipikirkan sejenak. Om, kayaknya saya nggak pernah kepikiran deh ya. Saya langsung pakai-pakai aja tuh. Iya, coba kamu pikirkan. Yang namanya essence, serum, day cream, night cream, segala macem, itu akan berpotensi bener-bener maksimal gitu ya. Bikin kulit kamu berubah lebih kenyal, lebih cerah, menghilangkan kerutan kalau memang dalam kondisi yang ideal.
Ya saya tahu memang di iklan nggak ada yang kayak begitu. Kalau di iklan ada yang kayak begitu ya susah laku produknya. Makanya di iklannya langsung pakai aja pasti berhasil. Tapi saya kasih tahu kamu karena saya sayang pemula bahwa keadaan kulit kamu harus ideal dulu. Iya, dalam keadaan pH kulit normal. Cobain aja nanti kamu pakai lagi setelah kamu benar-benar merasa bersih dan sudah memakai toner. Gimana rasanya perbedaannya dibandingkan tidak? Itu Essence Serum itu jauh efeknya, jauh sekali berfungsinya. Saya kasih tahu kamu. Dan saya juga ingin mengatakan lagi, nanti juga setelah mereka dalam bekerja, kamu tetap harus harus dijaga gitu loh. Contohnya kalau pakai serum, terutama misalnya niacinamide, kalau nggak pakai moisturizer murni, itu rasanya sampai pagi malah kurang cerah. Tapi begitu kamu lindungi dengan moisturizer murni yang sesuai tipe kulit, itu pagi-paginya benar-benar cerah, lembab, kenyal gitu ya. Mantep. Makanya jangan pernah lupakan itu, bahwa sesuatu skincare itu butuh kondisi yang ideal untuk berfungsi. Memang di iklan nggak akan ada. Siapa yang mau ngasih tahu di iklan? Emang barangnya mau nggak laku? Ya makanya tugas saya ingin memberitahu kamu ya. Apa Om? Apa hal yang nggak enak yang ingin Om katakan? Yang saya ingin katakan adalah kalau kamu ingin menggunakan sunscreen, sediakanlah minimal 2 jenis, physical dan juga chemical. Loh, buat apa Om? Kan udah jelas, yang penting saya pakai satu aja untuk semua kondisi. Kenyataannya nggak bisa begitu. Kenapa? Karena kamu akan selalu ingin tampil dalam 2 kondisi. Yang pertama adalah kondisi di mana mementingkan kamu penampilan. Yailah, kamu ingin kadang-kadang tampil keadaan ganteng atau keadaan cantik dan untuk siap-siap pergi ke pesta atau foto-foto lah. Atau kamu ingin hangout sama teman kamu gitu ya. Nah, kamu ingin misalnya make upnya dalam kondisi benar-benar maksimal, nggak ada white cast-nya kalau pakai sunscreen. Ya udah kamu pakai chemical. Tapi pesan saya jangan lama-lama terpaparnya di sinar matahari, karena masih tembus juga sinar UV. Nah, bagaimana pada saat kamu olahraga atau ke pantai atau yang benar-benar terpapar sinar matahari? Pakailah yang physical, terutama yang ada kandungan zinc oxide-nya. Kalau yang lebih canggih, dia ada yang partikel lebih kecil yang memang bisa meminimalisir tampilan white cast-nya. Oke, kadang-kadang kamu itu terbuai dengan iklan dan berpikir satu sunscreen saja bisa cocok di semua kondisi. Nggak bisa begitu. Oke, mereka masing-masing tuh udah punya tugas. Satu itu melindungi. Ya, nggak banyak-banyak melindunginya, tapi tampilan kamu kece. Satu lagi benar-benar melindungi, tapi ya sayangnya efeknya ya putih-putih belentang-belentong begitu. Ya itulah kenyataan yang harus kamu terima dan berpikirlah secara logis bahwa memang itu adalah sesuatu resiko yang harus kamu pilih. Oke, saya kasih tahu kamu. Siapkan 2 jenis sunscreen itu, oke? Loh, oh, katanya cuma 3, kok malah ada 1 lagi jadi 4 ya. Enggak, saya ingin kasih tahu kamu karena ini adalah kesalahan yang sangat sering dilakukan oleh pemula. Karena dia mulai mencoba essence, day cream, dan serum, tapi dia lupa mencatat. Di balik kemasan itu ada yang namanya ingredient list. Dan dia tidak mencatat zat aktif utamanya. Kenapa Om harus dicatat? Ya kamu kan pemula, kamu belum tentu tahu zat mana yang cocok dan tidak cocok di kulit kamu. Karena skincare itu bersifat personal. Iya, cocok di saya belum tentu cocok di kamu. Nah, maka itu kalau misalnya kamu sudah mencatat dan pada saat memang tidak cocok, kamu pakai lagi yang baru. Ada zat yang sama. Kamu bisa memprediksi kira-kira kamu cocok apa enggak ya. Jadi jangan sampai udah dipakai ketiga, keempat gitu ya. Walaupun mereknya beda-beda dan zat aktifnya sama, ternyata tidak cocok, kamu paksain terus. Jangan sampai kayak gitu.
Contohnya di saya, kadang-kadang saya di retinol aja bisa bikin jerawatan. Butuh waktu lama bagi saya untuk beradaptasi dengan retinol. Ada yang butuh waktu lama beradaptasi dengan vitamin C. Bahkan sama sekali tidak cocok, akhirnya tidak dipakai. Itu tidak mengapa. Tidak masalah. Kamu bisa cari zat-zat lain yang lebih baik, yang lebih dianjurkan untuk kulit sensitif misalnya. Jangan selalu dipaksakan juga. Kalau udah sampai pada tahap breakout bukan purging, ya udah di stop saja gitu loh ya. Oke, itulah nasihat saya terakhir. Tolong dicatat ya. Tolong dicatat apa yang kamu pakai dan didokumentasikan supaya kamu tahu bagaimana perkembangannya. Oke, itu aja dari saya. Thank you very much. See you next time. Bye bye.